Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Regina dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem komputer. Definisi komputer: suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting dalam komputer, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik (PDE) atau Electronic Data Processing (EDP). Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Dari input device menuju ke input-output port dan melewati data bus menuju memori yang terdiri dari RAM dan ROM. Kemudian melewati control bus menuju CPU yang terdiri dari CU dan ALU. Lalu melewati control bus menuju input-output port dan terakhir menuju output device. Struktur komputer. 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemrosesan. Kedua, memori utama. Ketiga, perangkat masukan dan keluaran. Keempat, interkoneksi antar komponen. Pemrosesan CPU. Pemrosesan disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemrosesan melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Pemrosesan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kontrol unit. Kedua, ALU atau Arithmetica Logic Unit. Ketiga, register. CU atau kontrol unit berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Kedua, ALU, Arithmetica Logic Unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Kontrol unit atau unit kendali mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Membawa data dari alat input ke memori utama. Mengambil data dari memori utama untuk diolah. Mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU.
menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Aritmatika and Logic Unit, melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan untuk dalam sistem komputer, yaitu register, main memory, secondary storage. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register, alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menggunakan giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan-ingatan atau register dan pengendalian organ tubuh (CU). Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Instruksi yang sudah diproses disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja, di memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Data yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya, A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Proses perhitungan ini dilakukan dengan ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Perangkat input dan output. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik kepemakaian ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis, komponen elektronis. Komponen mekanis yaitu perangkat itu sendiri. Komponen elektronik yaitu pengendalian perangkat berupa chip, kontrol. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Kedua, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input-output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau Memory Data Register, dan MAR, Memory Address Register, unit kendali dalam CPU, dan disebut internal bus. Bus yang dihubungkan CPU dengan input-output tidak diletakkan langsung ke input-output, tetapi dilakukan melalui input-output port atau DMA, Direct Memory Access, kontrol atau input-output channel, dan disebut external bus.
Di dalam internal bus, terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta kontrol bus yang dihubungkan dengan kontrol unit. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat, bus data, bus kendali. Bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. 2. Bus data atau data bus, yaitu untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Ketiga, bus kendali atau kontrol bus. Sinyal bus kendali antara lain: yang pertama, memory read, memory read, input output read, input output read. Itulah hasil pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.